Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Podcast kita pada kesempatan ini sengaja kita libatkan santri pesantren Kiai Haji Abdul Qadir Qasim. Tujuannya adalah ingin memberikan pembekalan, ya, sekaligus memberikan motivasi, karena pelajaran kita pada kesempatan ini, bincang-bincang kita pada kesempatan ini adalah bahwa di pesantren Kiai Haji Abdul Qadir Qasim ada yang disebut dengan kurikulum Makkiyah. Kurikulum Makkiyah. Apa maksud dari kurikulum Makkiyah itu? Kurikulum Makkiyah itu adalah bagaimana kita membina, mendidik anak-anak kita pada hari ini itu dengan metode pendidikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya ketika masih beliau berada di Mekah. Ya. Nah, kita melihat di dalam sejarah bahwa sebetulnya peradaban Islam yang dimulai pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai kira-kira puncaknya pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an dan terus berlanjut sampai beberapa abad setelahnya. Itu dapat dikatakan bahwa semua itu dimulai dari sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersama dengan beliau ketika berada di Mekah. Nah, kurikulum Makkiyah yang kami maksudkan pada podcast kita kali ini adalah bahwa di pesantren itu telah disusun ayat-ayat Makkiyah yang isinya adalah terkait dengan kisah-kisah para nabi kita terdahulu, mulai dari Nabiullah Adam alaihi salam sampai kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tujuannya adalah supaya anak-anak kita mendapatkan motivasi, mendapatkan dorongan sebagaimana motivasi dan dorongan yang didapatkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdahulu. Pak Kiai, ini Pak Kiai kita ini adalah Kiai ya, Kiai muda. Kiai. Panggil apa sama Kiai semua ini Ustaz? Kiai semua. Kiai semua. Nah, apa-apa saja yang diajarkan di pesantren Kiai Haji Abdul Qadir Qasim selain daripada menghafalkan Al-Quran? Tentunya pertama Ustadz, karena kita memiliki kurikulum Makkiyah, tentunya banyak kita ajarkan sejarah. Misalnya sejarah Nabi Musa atau sejarah Nabi Yusuf atau sejarah Ibrahim yang disebutkan memang oleh Al-Quran. Jadi supaya karena kita pesantrennya tahfidz, maka kita merujuk kepada Al-Quran ketika mengajarkan sejarah itu. Tidak langsung membaca buku sejarah, tidak? Membaca buku sejarah, tapi kita mulai pelajaran itu dengan membuka Al-Quran. Karena kami meyakini bahwa Al-Quran itu luas. Istilah para ulama, berkah dalam makna dan berkah dalam pahala. Berkah dalam pahala, berkah dalam makna. Berkah dalam makna artinya para ulama, kita bisa melihat para ulama membahas Quran itu sampai barisnya dibahas,
kenapa ada tambahan seperti ini. Makanya Al-Quran kalau kurang satu huruf, ulama bertanya, kenapa ini kurang satu huruf, harusnya ada seperti ini. Nah, sampai begitu pula ketika para ulama mengajarkan sejarah dalam Al-Quran, maka pembahasan itu akan luas. Nah, contoh misalnya Ustaz, Al-Quran mengungkap, ketika Al-Quran berbicara sejarah, Al-Quran mengungkap yang tidak diungkap oleh buku-buku biasa. Nah, contoh ketika membaca sejarah Yusuf alaihissalam, semua raja-raja Mesir ketika kita baca itu raja menjadi julukan raja yang menguasai Mesir itu disebut Firaun. Baca sejarah Nabi Musa disebut Firaun. Firaun 1, Firaun 2, itu dalam sejarah, dalam buku-buku sejarah akan disebutkan Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3. Tapi ketika kita baca sejarah Yusuf, itu di sana tidak pernah satupun mengungkap atau menggunakan kalimat Firaun, padahal Yusuf tinggal di Mesir. Musa tinggal di Mesir, Yusuf juga tinggal di Mesir. Tapi kenapa raja ketika Musa berbeda dengan raja ketika Yusuf? Ketika Musa rajanya Firaun, ketika Yusuf, padahal Yusuf itu disebutkan dalam surah Yusuf itu dari awal sampai beliau menjadi raja, tidak satupun Al-Quran menggunakan kata Firaun. Tapi selalu saja Al-Quran menggunakan kata Malik. Wa qalal Malik, berkata raja. Tapi sejarah Musa selalu akan berkata wa qala Fir'aun, berkata raja Fir'aun. Ternyata disitulah diungkap. Ini tidak diungkap oleh kitab-kitab samawi lainnya, Ustaz. Kata para ulama dan sudah diteliti bahwa kitab-kitab samawi lainnya itu semuanya diratakan. Raja Musa, zaman Musa sebut Firaun, raja zaman Yusuf disebut Firaun. Itu di kitab samawi lain. Kitab yang lain. Tapi Al-Quran membedakan. Ternyata para ilmuwan mendapatkan sesuatu ilmu baru. Kenapa zaman Musa itu menggunakan Firaun, sedangkan zaman Yusuf menggunakan Malik, padahal sama-sama tinggal di Mesir. Barulah terungkap bahwa raja zaman Musa itu yang menduduki kerajaan, yang menguasai sebagai raja waktu itu memang asli Mesir. Kalau pada zaman Nabi Musa asli Mesir. Asli Mesir Yang kalau Yusuf ternyata bukan asli Mesir. Dicari ternyata ada perbedaan. Nah, ilmuwan meneliti sampai ke sana. Begitulah hebatnya kalau kita memulai pelajaran sejarah dari Al-Quran. Ada sesuatu yang tidak diungkap oleh sejarah. Memulai sejarah dari Al-Quran. Disitulah barangkali perbedaan antara mengajarkan kepada anak itu kisah dan mengajarkan kepada anak itu sejarah. Pernah belajar kisah, Sobri? Pernah belajar sejarah? Tidak pernah belajar sejarah? Pernah? Ini apa bedanya sejarah dengan kisah? Jadi ulama kita mengatakan bahwa ketika dikatakan sejarah maka dia bersifat umum. Ya, makanya kalau kita lihat di sejarah yang dipelajari oleh anak-anak kita, itu juga batu dipelajari sejarahnya. Pernah lihat di buku sejarah itu batu ini berasal dari ini mana, ya, kemudian tahun berapa, ya. Nah, kalau kisah dia tidak. Kalau kisah itu cenderung menjurus kepada personal, ya, yang mampu kita tiru dan mampu kita ikuti. Nah, makanya kalau kita lihat di dalam hadis Nabi SAW, beliau pernah bersabda begini, adibu auladakum apa
Adibu auladakum bihubbin nabi wa hubbi ali baitihi wa qiraatil Quran. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepada anak kalian itu apa? Cinta kepada Nabi. Yang kedua cinta kepada keluarganya. Baru membaca Al-Quran. Nah, kalau kita lihat ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi katakan pelajari, ajarkan mereka untuk mencintai Nabi dan keluarganya. Nah, bagaimana kita bisa mencintai Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak pernah membaca sejarahnya? Makanya disebutkan oleh siapa? Tak kenal maka tak sayang. Kapan kita bisa menyayangi seseorang? Sabri, kapan bisa menyayangi? Ada orang yang disayangi sama ini, siapa namanya nih? Ada orang yang disayangi. Akbar, ada yang orang yang dicintai. Nah, orang itu bisa mencintai seseorang kalau dia bisa mengetahui dan mengenalnya. Nah, jadi seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu perintahkan kita untuk membaca sejarah. Ya, wa ahli baitihi, dan juga kata Nabi ajari anak-anak ini untuk mencintai keluarganya. Bagaimana kita bisa mencintai keluarga Nabi, Ali bin Abi Thalib, Aisyah, Khadijah, kalau kita tidak tahu sejarahnya? Inilah kira-kira yang dilupakan sekarang oleh pendidikan kita. Nah, pendidikan kita pada hari ini kan terlalu banyak teori, ya. Tetapi kita nyaris melupakan mengajarkan kepada anak-anak kita ini sejarah. Nah, kita di pesantren itu kita ajarkan sejarah kepada anak-anak kita, tetapi pada saat yang bersamaan kita juga mengajarkan Al-Qur'annya. Nah, jadi kata Nabi, adibu auladakum, alimu auladakum bihubbin nabi wa hubbi ali baitihi wa qiraatil Qur'an. Nah, inilah kelebihannya ketika kita mengajarkan anak-anak itu sejarah tetapi lewat Al-Qur'an. Kan begitu Pak Kiai? Nah. Dalam Al-Qur'an juga betapa sejarah penting, Ustaz. Kata Allah dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Setiap kali aku menceritakan kisah para nabi, itu adalah untuk menguatkan hati-hati kalian. Makanya ketika Nabi terkena musibah besar, meninggal kakeknya, ceritakan sejarah. Itu ketika meninggal kakeknya, kemudian setelah itu disusul oleh istri pertama beliau. Orang-orang tercinta itu pergi satu persatu, meninggal satu persatu. Rasulullah dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan sejarah. Dengan sejarah yang luar biasa, Ustaz. Itulah kisahnya Nabi Yusuf dalam Al-Qur'an. Sebagai hiburan untuk Nabi bahwa hari ini wahai Muhammad, engkau merasa mempunyai musibah yang berat, lihat sejarah ini, lihat orang sebelummu yang dia mereka jauh lebih hebat, jauh lebih besar ujiannya. Itulah kenapa Allah manuthabbitu bihi fuadak, untuk menguatkan hatimu. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Siapa yang hafal ini ayatnya? Alif. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Nah, sama dengan ini, ketika terjadi Fathu Makkah, apa yang terjadi ketika Fathu Makkah? Terjadi Fathu Makkah tahun berapa Hijriah itu? Tahun ke-8 Hijriah. Ketika terjadi Fathu Makkah, semua orang-orang
yang pernah menyakiti yang Nabi, pernah menyakiti Nabi itu kan merasa takut. ketakutan. Nah, tetapi Nabi SAW bersikap lunak kepada mereka, ya, memaafkan semua kesalahan mereka. Nah, ternyata itu inspirasinya dari kisah Kisah Yusuf, Yusuf. bapaknya Apa itu. itu kata-katanya Nabi Yusuf? Kata Nabi La ketika tasribah la tathriba alaikum alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. lakum. Pada hari ini tidak ada celah, ya, tidak ada celah bagi kamu. La tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Allah semua sudah mengampuni dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Nah, itulah kira-kira kenapa kita perlu mempelajari Sejarah. Itu dalam sejarah. keadaan luar biasa marahnya, Ustaz. Luar biasa marah karena ini orang adalah yang pernah menyiksa saya dulu, pernah memboikot saya hampir 2 tahun dan itu. punya kesempatan untuk membalas dendam. Punya kesempatan, punya kekuatan untuk membalas. Kata para ulama, orang yang punya kekuatan untuk membalas tapi bisa menahan itu orang hebat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqulu kama qala Abdus Saleh." Hari ini aku akan katakan sebagaimana hamba yang saleh berkata, "La tathriba alaikumul yawm." Apa kata ulama tadi? Aqulu kama qala Abdus Saleh. Nah, maksudnya adalah ayahnya Yusuf ketika sudah dipertemukan oleh anak-anaknya Nabi Yakub, yang anak-anaknya 12 orang itu, yang 10 orang menyakiti sampai buta itu. Beliau hanya berkata kepada anaknya, tidak usah khawatir, la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Hari ini tidak ada lagi, tidak usah berat, tidak ada celah. tidak ada celah untuk kalian, Allah mengampuni kalian. Itu yang dikatakan oleh Nabi ketika Nabi sudah dalam keadaan punya kekuatan untuk membalas. Padahal itu sudah marah Nabi ketika itu ditandai ketika beliau berkata, halal darahnya ini, halal darahnya ini, halal darahnya, dimanapun kalian temukan orang ini bunuh. Tapi dalam keadaan seperti itu beliau masih bisa berkata seperti La itu. tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Itulah kira-kira sehingga kita melihat bahwa kalau dalam Al-Quran itu ada berapa ayat dalam Quran? Berapa ayat dalam Quran? Alif, berapa ayat dalam Quran? Tidak pernah dipelajari ini? Ada kurang lebih 6.666 ayat. Kalau sepertiga dari 6.000 itu berapa? Sepertiga dari 6.000. Kalau sepertiga dari 6.600, berarti kurang lebih 2.200 ayat dalam Al-Quran itu adalah sejarah. Ya, ada sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu Nabi Adam alaihi salam sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga itu pernah bersabda bahwa ajari kepada anak-anak kalian itu hikayatul abrar. Ya. Ajarkan kepada anak-anak kita itu apa? Hikayah. Apa itu Ustaz hikayah? Sejarah, cerita ya al-abrar tentang orang-orang yang bagus, orang-orang yang soleh. Bahkan kalau kita membaca surah Al-Fatihah, ada nggak ayat tentang sejarah di situ dalam surah Al-Fatihah, Ustaz? Ada perintah dalam surah Al-Fatihah itu belajar tentang sejarah. Di mana itu? Ihdinas siratal mustaqim. Berikan aku petunjuk ke jalan yang lurus. Siapa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ya, ditafsirkan para ulama. Iya. Siapa itu orang-orang yang telah diberikan nikmat? Ladzina an'amallahu alaihim. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada
wassalihin. Ya, jadi dalam Quran itu kita selalu meminta siratal ladzina, ya Allah berikan kami petunjuk ya ke jalan yang lurus sebagaimana petunjuk yang telah Engkau berikan kepada para nabi-nabi, enggak kepada orang-orang yang Engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Nah, orang yang telah diberikan nikmat itu menurut Al-Quran adalah para nabi, orang-orang soleh, para syuhada, hasuna ulaika rafiqa, dan mereka semua adalah teman-teman yang baik. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari sejarah. Nah, ini pula lah yang selama ini dilupakan oleh kita. Anak-anak kita sekarang tidak belajar kisah. Ya, makanya kalau anak-anak kita sekarang salah jalan misalnya ya, memiliki karakter yang berbeda dengan orang-orang dulu, itu karena kepada mereka tidak diajarkan sejarah. Bahkan Totua Tariolo, orang tua kita dahulu, kapan mereka mengajarkan sejarah kepada anak-anaknya? Tahu? Kapan itu? Totua Tariolo masih rasakan. Kamu masih dulu waktu masih kecil masih pakai ayun atau enggak? Orang tua dulu kita itu ketika dia menidurkan anaknya, apa yang di nyanyiannya itu anak-anak? Tidak, anak-anak orang tua dulu itu ketika mengantar anaknya untuk tidur itu diajarkan kepada mereka cerita. Dongeng. Pau-pauweng istilahnya. Apa istilahnya itu? Pau-pauweng. Nah, siapa yang tidak kenal ceritanya Maling Kundang? Hampir semua orang kenal itu ceritanya Maling Kundang. Tentang apa itu? Orang yang durhaka kepada orang tuanya, hampir semua tuh. Tidak ada itu orang-orang yang tidak kenal sekarang ceritanya Maling Kundang. Ya. Nah, orang-orang dulu itu takut durhaka kepada orang tua itu bukan karena apa? Bukan karena diajarkan kepada mereka neraka, tidak, tetapi karena diceritakan kepada mereka akibat dari durhaka kepada kedua orang tua sebagaimana yang dilakoni oleh Maling Kundang tadi. Walaupun juga di dalam sejarah ada ya, pada masa Nabi siapa itu? Yang durhaka sama orang tuanya. Alqamah itu berada dalam sekarat, ya, tapi tidak meninggal, luar biasa sekaratnya itu. Tahu sakarat? Apa itu sekarat itu? Keadaan yang sangat dahsyat yang dialami oleh orang ketika ingin meninggal dunia. Ya, Nabi SAW berkata kepada sahabat, masih hidup orang tuanya tidak? Masih, mungkin dia punya dosa kepada orang tuanya yang tidak diampuni, makanya dia merasakan sekarat yang luar biasa. Kan begitu. Nah, setelah diceritakan kepada Nabi, disampaikan itu kepada Nabi, kemudian Nabi utus seseorang untuk memohonkan maaf bagi anaknya ini. Tidak lama setelah itu dia meninggal. Tapi anak-anak kita, orang-orang tua dulu, apa yang dia kenal? Bukan itu, Maling Kundang. Tetapi kita ingin mengatakan bahwa pengaruh kisah kepada pembentukan karakter anak-anak itu adalah sangat dahsyat, ya. Apatah lagi dengan kurikulum Makkiyah yang mengajarkan kepada mereka sejarah, tetapi pada saat yang bersamaan mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Dan ternyata memang kalau kita lihat ayat-ayat dalam Quran itu yang 2200 ayat itu hampir semuanya adalah sejarah para nabi. Nah, kan gitu Pak Kiai ya. Dan berbeda nanti Ustaz pengambilan ibrah Al-Quran dengan sejarah biasa. Dengan sejarah yang ditulis oleh
para ulama di atas kertas. Hmm. Kalau lihatlah ketika Nabi Yusuf ingin Allah kisahkan dalam Al-Quran satu surah itu, Allah memulai kalimatnya dengan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sebelum mulai surah Yusuf ini Ustaz, Allah memulai kalimatnya dengan kami menurunkan Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Orang-orang bertanya, apakah kalau dia berbahasa Inggris kita Tidak berakal? berakal. Kita tidak berakal? Apakah kalau dia berbahasa selayar, berbahasa selain daripada Arab tidak berakal? Kata pun memang seperti itu. Seperti itu. Ada kemarin saya cerita dengan teman Ustaz. Dia bercerita tentang seseorang yang dua bertetangga, satunya orang yang kalau dia setiap ujian waktu sekolah itu Ustaz, dia peringkat 2 terus, padahal dia muslim. Yang peringkat 1 dia kafir, bukan muslim. Nah, ternyata Yang peringkat 1 bukan muslim ternyata. Bukan muslim. Yang peringkat 2 muslim. muslim. Kenapa bisa? Ditanyakan, kenapa engkau selalu saja mengalahkan saya? Kata dia, saya sebenarnya sering baca sejarah itu yang ada dalam Al-Quran tuh. Oh gitu. Karena Al-Quran berbahasa Arab, maka terkadang ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya itu. Contoh misalnya Ustaz, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrif anhu su'. Itu ketika Nabi Yusuf punya rasa kepada wanita itu kalimat Al-Quran walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Dalam ilmu qiraat itu boleh berhenti di walaqad hammat bihi wa hamma biha, berhenti kemudian lanjut laula an ra'a burhana rabbi. Ada juga qiraat yang tidak boleh berhenti, harus melanjutkan. Nah, karena dua-duanya punya perasaan. Karena kedua-duanya punya, karena qiraat itu mempengaruhi penafsiran. Nah, ketika orang membaca walaqad hammat bihi wa hamma biha berhenti, itu berarti Yusuf punya rasa. Yusuf memang punya rasa. Tapi ketika orang membaca walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi, berarti sebelum Yusuf punya rasa sudah ada burhan. Sehingga tidak ada perasaan ini. Tidak sempat. Oh itu. gitu ya. Seperti itu. Itulah kenapa Al-Quran tadi memulai Yusuf tadi itu dengan bahasa Arab itu. Hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Nanti burhan akan ditafsirkan para ulama berbeda. Ini sebenarnya panjang penafsirannya. Tapi ini menarik. Dalam surah yang sama. Wa ma ubarri'u nafsi. Inna nafsa la ammaratun bisu. Saya kalau membaca itu ayat wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sebetulnya Yusuf juga punya keinginan. Wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak mengatakan bahwa saya terbebas dari godaan itu, ya. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Jadi manusia secara naluri, Nabi Yusuf mengatakan punya kecenderungan kepada itu. Tetapi kenapa saya bisa tidak terlibat melakukan zina bersama dengan perempuan itu? Karena saya dicintai oleh Allah. Illa ma rahima rabbi. Jadi jangan kita menganggap bahwa Nabi Yusuf tidak punya perasaan. Dari kalimat-kalimat itu semua Ustaz, itu memunculkan makanya tadi la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Itu memunculkan, oh ternyata seperti ini ya, ternyata seperti ini. Itu seperti itu kalau kita baca sejarah melalui Quran dengan membaca sejarah melalui buku-buku biasa. Buku-buku biasa. Ayat lain misalnya Ustaz, ketika kita membaca surah Al-Kahfi, dalam surah Al-Kahfi itu ada kalimat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Itu ulama ketika membaca itu kisah terkait dengan Nabi sendiri. Nabi sendiri bersama dengan para sahabat Ahlus Suffah. Ahlus Suffah, antaranya Bilal bin Rabah itu para ulama membaca ini
dengan para ulama membaca langsung kisahnya Nabi bersama Ashabus Suffa itu berbeda, Ustaz. Para ulama membaca ini dia akan menemukan bahwa ini aneh ayatnya. Kenapa? Ini kalimatnya dimulai dengan wasbir. Wasbir. Ini kan perintah kepada Nabi, orang mulia. Tapi kenapa diawali kalimat itu dengan wasbir? Ai wasbir ya Muhammad ma'al ladzina yad'una rabbakum bil ghadati. Perintah bersabar kepada orang yang ahli sabar. Perintah bersabar bersama orang yang mulia, membersamai orang-orang yang mulia. Kata ini Jadi bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya, Ustaz, memang kesabaran itu justru ketika kita bersama dengan orang baik. Itu kalau punya tetangga yang buruk perlu sabar. Perlu sabar. Tapi Quran tidak berkata bersabarlah bersama orang yang buruk. Bersabarlah bersama tetangga yang buruk, tidak. Al-Quran berkata bersabarlah, hei engkau orang yang baik, membersamai orang yang baik. Justru perintahnya begitu. Nah, itulah tadi ketika baca Al-Quran kemudian masuk ke sejarah-sejarah, itu akan muncul pikiran-pikiran yang membuat kita tambah akal kita jalan di situ, Ustaz. Jadi itulah barangkali tadi dikatakan oleh Al-Quran, apa tadi? Apa tadi itu ayat yang dibaca? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Baru masuk ke nahnu naqussu. Nah, artinya Allah ingin mengatakan bahwa membaca sejarah dalam Al-Quran itu, ya, itu tidak boleh dibaca sekedar saja. Ya, tapi di dalamnya ada makna pasti. Ya, itulah sehingga Al-Quran mengatakan la'allakum ta'qilun. Nah, cuma kita sekarang ini saya lihat itu juga kesalahan sebagian orang tua sekarang. Kalau dilihat anak-anaknya pintar, tidak usah belajar Al-Quran. Belajar apa? Kedokteran, matematik, ya. Kalau tidak encer otaknya, itu belajar agama. Padahal tidak, mempelajari Al-Quran itu butuh otak yang cerdas. Ya, butuh otak yang cerdas. La'allakum ta'qilun. Ini juga Ustaz, ada kalimat ulama. Mungkin ini juga berita bagus untuk orang yang baca Quran walaupun dia tidak paham maknanya. Itu ketika membahas la'allakum ta'qilun, sekalipun orang membaca Quran tanpa paham maknanya, itu ternyata memunculkan kecerdasan tersendiri. Gitu. Tanpa dia paham maknanya. La'allakum ta'qilun. Hanya orang biasa begitu barangkali ini kalau ada MTQ. Bagus bacaannya, subhanallah, ada yang menangis. Bukan ada yang menangis biasanya gitu ya. Padahal ditanya, kamu tahu artinya? Tidak. Saya juga tidak tahu. Dan ilmuwan besar seperti Ibnu Sina, Al-Biruni, Al-Qindi, Ibnu Hayyan semua mulai pelajarannya dengan Al-Quran. Dan para ilmuwan besar itu bukan semua, tidak semua orang Arab semua. Tapi karena memulai pelajaran mereka dengan Al-Quran sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, surah demi surah, juz demi juz, kemudian menjadi 30 juz, baru mereka mempelajari makna-maknanya. Walaupun di awalnya tidak paham. Itu di dalam Quran ada juga ayat faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Faqsusil qasas, ayo itu kisah juga ya, itu Ustaz. Faqsusil qasas, ceritakan itu kisah. La'allahum yatafakkarun, supaya mereka berpikir. Nah, ternyata ulama kita menerangkan seperti ini. Mengajarkan kisah kepada anak itu, dia akan memberikan motivasi yang kuat. Ya, jadi orang-orang dulu itu kenapa dia belajar sungguh-sungguh, itu karena kisah. Ya, orang-orang sahabat Nabi dulu itu kenapa dia rela berjihad dengan jihad yang luar biasa ya. Coba kita perhatikan misalnya perang Tabuk. Perang Tabuk itu kan dari Madinah berapa kilometer itu ke Tabuk? Itu kurang lebih 800 meter.
Ya, itu pun kalau tidak salah terjadinya di bulan Ramadan ya. Nah, jaraknya jauh, persiapannya sedikit, tetapi mereka bisa seperti itu. Kenapa? Nah, karena mereka membaca dalam Quran itu bahwa perjuangan mereka tidak sebanding dengan perjuangan nabi-nabi terdahulu. Ya, nabi siapa yang dibelah, apa namanya, yang dibelah kepalanya itu? Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria dan seterusnya. Nah, itulah sehingga dikatakan la'allahum yatafakkarun, ya, supaya mereka berpikir. Ulama kita mengatakan begini, karena berpikir alimu sehingga mereka mengetahui. Alimu fa'amilu, Mereka beramal. karena mereka mengetahui mereka beramal. Jadi memang dulu barangkali Nabi itu tidak mengajarkan kepada sahabat itu berbagai macam teori misalnya. Ya, tetapi karena mereka diajarkan kisah, mereka mengetahui kisah itu. Dan setelah mereka mengetahui kisah itu, mereka mempunyai semangat untuk beramal. Nah, ini kan yang kita lupakan. Kita sekarang ini ajarkan banyak teori kepada anak-anak kita, tetapi anak-anak itu tidak punya semangat untuk pelajari teori itu. Kenapa mereka tidak punya semangat pelajari teori itu? Karena mereka belum mendapatkan motivasi. Nah, beda kalau anak-anak ini kita ajarkan sejarah, tanpa kita ajarkan sesuatu pun kepada mereka, karena mereka sudah memiliki motivasi yang kuat, mereka akan belajar itu dengan sendirinya. Nah, itulah kehebatan Nabi SAW dalam mendidik para sahabat yang ketika itu masih berada di Mekah. Nah, inilah barangkali kita sekarang ini melupakan ya kisah-kisah itu kepada anak-anak kita. Gitu pentingnya kita mengajarkan kisah ya. Makanya di pesantren Kiai Haji Abdul Qadir Qasim itu, ini kita sudah susun, saya tidak tahu ini ada berapa halaman, tetapi ini adalah rangkuman ya dari ayat-ayat Makkiyah yang ada dalam Al-Quran. Kemudian kita kita susun dan kumpulkan dalam satu buku. Nah, sekarang ini kita juga sementara sementara mempelajari ayat itu dalam tinjauan tafsirnya. Nah, kami sementara menyusun supaya ayat-ayat yang ada di sini itu ditafsirkan ya, tetapi kita kutip, nanti kita ambil dari tafsir-tafsir yang mudah bahasanya. Nah, kemudian itulah yang dipelajari oleh anak-anak kita setelah mereka hafal Quran. Setelah mereka hafal Quran, nah, mereka disodorkan untuk mempelajari ayat-ayat itu dalam bahasa Arab ya, tafsirnya langsung gitu ya. Nah, itu yang sementara kita susun sekarang. Dari mana kira-kira bagus? Dari saya melihat ada beberapa referensi, ada tafsir Ibnu Katsir ya, itu juga agak mudah bahasanya ya, sederhana. Tafsir apa lagi Pak yang sering dibaca? Al-Munir bagaimana bahasanya? Al-Munir juga sederhana. Al-Munir juga sederhana bahasanya. Al-Maraghi juga sederhana. Kalau Ibnu Katsir itu dia tafsir ma'thur dia. Jadi berdasarkan hadis. Ini ayat seperti ini, oh pendapat Ibnu Abbas seperti ini. Tafsir At-Tabari ya. Kalau tafsir At-Tabari itu ya dengan hadis, kalau tafsir Durrul Mansur itu dengan tafsir. Nah, itulah yang sementara kita susun sekarang dengan harapan anak-anak ini bisa mempelajari sejarah-sejarah Nabi terdahulu. Nah, diharapkan itu yang bisa memotivasi mereka untuk memaju dan memacu dirinya lebih kuat. Gimana itu Pak ya? Ya, itu Ustaz. Kita memulai sejarah itu karena tadi Ustaz dari Quran. Kita kan memulai sejarah, mengajarkan sejarah ini dengan tafsirnya, kemudian dengan pendapat para ulama itu setelah mereka hafal Al-Quran 30 juz ini. Untungnya itu mungkin diantaranya Ustaz adalah mengetahui kosakata. Sudah agak mudah. Karena
Quran itu berapa kosakata itu? Ribuan. Ribuan Ustaz, ayatnya saja sudah ribuan, apalagi kosakatanya. Dan orang kalau sudah selesai setoran surah Al-Baqarah itu, kata guru-guru kita, setelahnya, karena itulah kosakata itu 50% akan dari kosakata dalam itulah Quran yang itu ada diulang-ulang dalam nanti. surah Al-Baqarah. Itulah yang diulang-ulang nanti. Dan pentingnya juga Ustaz, kenapa kita memulai ya sejarah ini dengan Al-Quran. Ulama sekaligus ilmuwan besar seperti Ibnu Sina itu berkata Ustaz, bahwa saya nih semua ilmu itu hanya dua yang perlu guru. Semua ilmu itu hanya dua yang perlu guru. Kita tahu bahwa beliau adalah ahli dalam kedokteran, tapi beliau berkata, ilmu kedokteran saya tidak butuh guru. Oh gitu ya, kata Ibnu Sina. Ibnu Sina. Padahal beliau Ibnu Sina. Hah? Bapak kedokteran. Itu Ibnu Sina. Terlepas dari pendapat ulama tentang Ibnu Sina. tentang akidah beliau, pemahaman beliau, karena ulama berbeda tentang Ibnu Sina, tapi ilmunya adalah ilmu Islam, ilmunya adalah ilmu dia syariat. Dia mendatangkan maslahat yang luar biasa. Kedokteran barat itu tidak sampai sekarang jadi rujukan itu Ustaz. Menjadikan kitab Ibnu Sina itu sebagai Dia bilang, dalam kedokteran. Saya kalau ilmu kedokteran tanpa guru saya tidak masalah. Hanya dua kata beliau. Yang pertama adalah ilmu syariat. Ini juga penting. Kenapa? Karena ilmu syariat beliau sekaligus ingin menyampaikan pada kita bahwa ilmu syariat ini ilmu sanad. Karena itu perlu guru. Tidak boleh sembarangan masalah ilmu syariat ini, tidak boleh sembarangan. Dia perlu guru, perlu sanad. Karena itu beliau mengatakan, saya perlu guru kalau masalah ilmu syariat. Al-Quran harus distorkan, jangan menghafal sendiri. Karena di sana ada titik-titik yang kita harus berhenti, tidak boleh lanjut, ada koma-koma, ada ilmu qiraat di sana. Kemudian yang kedua kata beliau ilmu tasawuf. Tasawuf juga perlu guru ya? Karena dia akan sesat nanti. Iya. Kalau bukan tasawuf, apa kemarin? Filsafat. Nah, mirip-mirip. Itu cuma dua itu yang saya butuh guru, yang lainnya tidak butuh guru. Dan kita lihat gitu. Ilmu di bidang yang beliau pakar justru itu ilmu yang tidak butuh guru. Ilmu tib itu, ilmu kedokteran. Dan kita tahu bahwa beliau memulai pelajaran itu dengan Al-Quran. Pengajaran itu dengan Al-Quran. Itu karena tadi la'allakum faqsusil qasas la'allakum yatafakkarun. Kisahkan mereka kisah dalam Al-Quran agar mereka berfikir. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak, supaya hati menjadi kuat. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, agar mereka berfikir. Al-Quran juga membahas semua ilmu, tidak meninggalkan ilmu. Kata Al-Quran tibyanan likulli syai', penjelasan dari semua ilmu. Ada lagi wa fassalnahu tafsila, merincikan dengan serinci-rincinya. Setelah beliau Ibnu Sina itu menguasai Al-Quran, beliau baru masuk ke ilmu kedokteran itu justru tanpa guru. Dan sampai sekarang ilmu kedokteran itu menjadi rujukan. Tapi itu yang paling penting, bahwa beliau memulai pelajarannya dengan Al-Quran. Dan itu juga yang kita ikuti, sejarah kita mulai dari Al-Quran. Itu kira-kira sebagai pengantar. Sekali lagi saya ingin mengatakan kepada teman-teman, kepada pemirsa dan juga kepada santri bahwa sekaligus kepada Pak Kiai ya, jangan lupa ajarkan itu sejarah dan kurikulum Pak Kiai yang kita sudah susun. Tujuannya adalah karena kita yakin ya, bahwa peradaban Islam itu ya yang dibawa oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimulai dengan pelajaran tauhid tentunya ya, tapi setelah itu adalah kisah yang Allah ajarkan langsung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih berada dalam periode Mekah. Saya kira demikian bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Insyaallah podcast kita selanjutnya kita akan merujuk juga kepada kurikulum Makkiyah ini ya, sehingga kedepannya podcast kita ini kita akan membahas tentang sejarah yang ada di dalam Al-Quran dengan mengkaitkan itu bagaimana penafsiran ulama-ulama kita terkait dengan metode Quran
mengajarkan kisah itu kepada sahabat-sahabat dahulu. Saya kira demikian pertemuan kita Pak Kiai, ya. Sobri, ya. Kiai Saman. Kiai Sobri ada. Ini diperkenalkan, ini ada Kiai Sobri, ada Kiai siapa? Kiai Rosyadi, Kiai Udin, Kiai Alif, Kiai Akbar. Ya, insyaallah mereka semua jadi kiai. Sisa saya sendiri yang ustaz di sini. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berapa itu menit itu? Kenapa nak motoki semua aku bilang tuh?